Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kala. Dan tentunya masih bersama saya, Yoga Pratama. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan sebuah kisah misteri dengan judul Haru Mahameru yang ditulis oleh Patrick Ethnic at Balakarsa. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk beliau yang telah mengizinkan saya untuk membawakan kisah ini. Anda juga tentunya bisa mengunjungi tweet beliau yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya sobat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalian sudah pasti penasaran dengan kelanjutannya kan? Langsung saja kita menuju ke kisahnya. Sek mbah sakjae jenengan kalian penduduk mriki niku opo menungso? Kok nggak podo karo liyane? Bentar mbah, sebenarnya kamu dan penduduk di sini itu apa manusia? Kok tidak sama dengan yang lainnya? Tanya Hendro membuat Suno ingin mengumpat dan memukul mulut Hendro yang tidak sopan. Aku iki menungso, podo karo awakmu kabeh le. Aku ini manusia, sama dengan kalian semua le. Jawab Mbah Buyut dengan tutur kata lemah lembut dan sangat teduh. Ono sejarah lan jejer, wasesone warga kene iki kok beda karo awakmu kabeh. Ada sejarahnya dan cikal bakalnya atau ceritanya penduduk sini kok berbeda dengan kalian semua. Jawab Mbah Buyut seraya membungkus sirih pinang di kotak susurnya. Mi tutur pitutur, Mbah bapak canggahku, aku lan warga kene iki teko Mojopahit. Menurut kata nenek moyangku, aku dan warga di sini datang dari Majapahit. Ono grusa-grusune peperangan, mung duduk perang tanding nyowo, tapi perang tanding batin. Batin mbah bapak cagakku iku kalawan Hyang Widi Kahayang Telu. Mongono salah sijine babaan ilmu saka tanah Dulurado. Ada desas-desus perperangan, cuma bukan perang tanding nyawa, tapi perang batin. Batin nenek moyangku tersesat sampai ke tempat Dewa Kayangan 3. Cuma ada salah satunya hal tentang ilmu tanah jauh sana. Jawab Mbah Buyut menceritakan sejarahnya dari nenek moyang beliau. Di kulumnya sirih pinang itu bagai manisnya madu serta memandang ke langit-langit gubuk. Dok, gendok, tolong ngurupno damar kui, wes wayah peteng iki ngger. Cucuku, tolong nyalakan damar itu, sudah saat gelap ini, pinta Mbah Buyut kepada cucunya. Mataku tak pernah melepaskan pandangan kepada dia, yaitu Mayang. Gadis berparas ayunan eksotis itu melempar senyum kepadaku sambil meletakkan damar, atau lampu perunggu berukir bunga dan burung. Apakah itu lambang Majapahit? Ah, entahlah. Yang pasti kekagumanku akan gerak lembut Mayang dapat ditebak mudah oleh Suno tampan yang hanya membisu sedari tadi. Ayu yo mbak nek aku seneng adi ile, luweh wow cari. Cantik ya mbaknya, kalau aku suka adiknya le. Lebih wow katanya, ucap Suno kepadaku. Hampir saja ku tempeleng Suno karena malu. Betapa tidak malu, Suno bicara tanpa menurunkan volume suaranya sedikit pun, hingga seisi gubuk mendengarnya. Dan hahaha, tertawalah walaupun menyedihkan di setiap kisah hidupmu. Percayalah karena Allah selalu memberikan yang terbaik menurutnya, bukan menurutmu. Zaman semono sampai ajurin dunyo, aku karo warga kene ora entuk metu teko alas iki. Warga kene iki kudu patuh pinatuh marang kepercayaan Hindu Siwa. Umpamane salah sawijine warga ono sing metu tekan kene, kudu nglangkai sembahyang ilang pikir. Zaman dulu sampai dunia lebur atau hancur, aku dan warga sini tidak diperbolehkan keluar dari alas ini. Warga di sini harus patuh dengan kepercayaan Hindu Siwa. Seandainya salah satu warga ada yang mau keluar dari sini, harus melakukan sembahyang menghilangkan ingatannya. Kabeh iki mung gawe njagani supaya ora ana wong teko dulur adoh sing iso mbuyarno tatanan Sang Hyang Widi Kahayang Telu. Semua ini cuma jaga-jaga agar tidak ada orang dari jauh yang bisa merusak tatanan Sang Hyang Widi Tiga Kayangan. Cerita Mbah Buyut panjang tapi kami kurang memahaminya. Siapa saudara jauh itu?
Apa yang diperbuat mereka sampai mereka rela jauh masuk ke hutan? Mbah, kulo angsal tanglet tenjenengan, tapi ampun nesunggih. Artinya adalah, Mbah, saya boleh tanya sama kamu, tapi tolong jangan marah ya. Mintaku kepada Mbah Buyut. Dijawabnya dengan senyuman. Takono sing perlu kue takokno, tak jawab nek iso tak jawab. Tanya saja yang perlu ditanyakan. Saya jawab kalau bisa saya jawab, kata Mbah Buyut dengan penuh wibawa. Mulai wau jenengan ngendiko dulur atuh niku sinten? Kayangan telu niku nopo? Lah sakniki nopo mboten kepengin ngertos nasibe Mojopahit, Mbah? Tadi Mbah berbicara saudara jauh. Siapa itu? 3 kayangan itu apa? Lah apa sekarang tidak ingin tahu nasibnya Majapahit, Mbah? Tanyaku sedikit menekan tapi tetap sopan. Tak jawab sak ngertiku ya Cah Bagus. Dulur adoh iku sejatine orang rusak babat peraturan negara. Mung padha ngajak warga Mojopahit mlebu kalawan keyakinan Gusti Sang Hyang Agung, yaiku dulur teko tanah Arab. Dulur kuwi ngajar nemung siji pangeran sing iso disembah lan siji-sijine raja menungso sing diagungno tindak tanduk lan pituture. Aku jawab, ya anak ganteng. Saudara jauh itu sejatinya tidak merusak tatanan peraturan negara, cuma mengajak warga Majapahit yang menyembah dengan keyakinan Gusti Sang Hyang Agung, yaitu saudara dari tanah Arab. Saudara itu mengajarkan cuma satu Tuhan yang berhak disembah dan cuma satu pemimpin yang terpuji perilaku dan ucapannya. Sang Hyang Widikayangan telu iku rasaku Cah Bagus, rasa sing atiku lan wargaku. Sang Hyang Widi 3 kayangan itu kepercayaanku anak ganteng, kepercayaan di hatiku dan wargaku, ucap Mbah Buyut dan masih melanjutkan penjelasannya. Seliraku nyembah Betara Brahma sing nyiptakno donya saisine, Betara Wisnu sing ngamut lan nglakokno apa isine donya, karo Betara Siwa sing ngrusak-ngrusuk donya lan saisine. Rasa hatiku telu dadi siji Cah Bagus. Aku menyembah Dewa Brahma yang menciptakan dunia seisinya, Dewa Wisnu yang menjaga dan menjalankan dunia seisinya, dan Dewa Siwa yang merusak dan melebur semua dunia dan seisinya. Kepercayaanku 3 jadi 1 anak ganteng. Kabeh kue mandek mancep lan mantep ono ning atiku, kalawan mbah bapak canggahku sak keturunane. Semua itu sudah terpatri di hatiku dari nenek moyangku dan semua keturunannya, ucap Mbah Buyut. Penjabaran yang sangat singkat tapi menambah kuat keyakinan kami bertiga, karena keyakinanlah mereka ada di sini dan menetap serta menutup semua dari dunia luar. Keyakinan bukan hal yang perlu dipaksakan, keyakinan bukan hal yang perlu diperdebatkan. Hanya Tuhan yang akan dan berhak menilainya. Manusia, ya, manusia hanya dapat menjalankan dengan segala toleransinya. Agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Ah, manusia. 2 kalimat dengan 6 kata itu diucapkan oleh nabiku. Dan kenapa sekarang banyak manusia yang mengaku lebih hebat dari nabiku? Banyak yang menghilangkan nyawa karena keyakinan, padahal nabiku tidak menganjurkannya, bahkan melarangnya walau dengan segala alasan pembenaran yang tidak benar. Terus sing kue takokno liyane iku apa to, Ngger? Mbah kok yo lali. Hahaha. Pancen wong tuwa iku gawanan pikun, Ngger. Aja sampe kue panas hati marang wong tuwa masih wis pikun. Terus yang kamu tanyakan lainnya apa, Nak? Mbah kok ya lupa. Hahaha. Emang dasarnya orang tua itu bawaannya pikun, Nak. Jangan sampai kamu emosi sama orang tua meski sudah pikun, kata Mbah Buyut tetap dengan nada berwibawanya. Kowe kabeh ora iso wujud umpama ora ana wong tuwa. Kowe kabeh ora iso nyoto umpama ora ana bapok biyungmu. Senajan tuwa lan pikun, kowe kabeh kudu bisa hormat lan ngrumat. Sejatine swarga pangeran ana ning ucap lan dongane wong tuwamu ya, Ngger. Kamu semua tidak bisa lahir seandainya tidak ada orang tua. Kalian tidak bisa nyata seandainya tidak ada bapak ibumu. Meskipun tua dan pikun, kalian harus bisa hormat dan merawat. Sejatinya surganya Tuhan itu ada di ucapan dan doa orang tuamu, ya Nak. Mbah Buyut memberi wajangan simpel namun dalam, sangat dalam melebihi dalamnya lautan, lebih luas melebihi luasnya dunia dan isinya.
Hormati dan sayangi orang tua kalian. Surga Tuhan akan kalian dapatkan di dunia maupun akhirat jika kalian selalu menghormati orang tua kalian dan tidak membantah ucapan orang tua kalian. Terus nopon jenengan boten kepingin wertos nasib Mojopahit, Mbah? Terus apa sih Mbah tidak ingin tahu nasib Majapahit, Mbah? Tanya Suno. Aku yakin Mbah Buyut tidak lupa dengan pertanyaanku yang ketiga. Mungkin hanya saja beliau tidak mau menjawabnya dan mengalihkan pada topik pembicaraan yang berbeda. Malam semakin larut, hawa dingin menembus kulitku, senandung sunyi dan jangkrik mendayu-dayu, bintang bertebaran di angkasa raya. Rasa kantuk memenuhi sanubari para ibu dan ibu pertiwi. Tidurlah ibu pertiwiku, selimuti para anakmu dengan pelukmu, peluk kasih sayangmu, hingga anakmu terlelap dan bermimpi indah di sampingmu. Wes kesuk wae tak jawab yongger, saiki ayo podo turu. Disiapno tenaga nenggo, sesuk mulih kang negaramu, yo negara kula kelopo. Udah besok saja saya jawab ya nak, sekarang ayo pada tidur. Disiapkan tenaganya untuk pulang ke negaramu, ya negara gula kelapa. Pinta Mbah Buyut mengakhiri obrolan kami malam itu. Tidur tanpa air mata, tidur tanpa ketakutan di dada. Tidurku berhiaskan mimpi yang indah. Pagi pun tiba. Woi, bangun woi. Apa kata dunia bila generasi mudanya cuma bisa rebahan saja? Hahaha. Candaku membangunkan mereka. Jam tanganku mulai lancar berputar. Kompas tuturi handayaniku sudah pasti belum bisa menentukan arah angin. Ah Carno wes. Ah biar sajalah, kataku menggerutu pada diriku sendiri. Mas, monggo nek badhe siram ten belik niki kula nggih ajeng nyatu sekalian matus toyo. Mas, mari kalau mau mandi di belik atau mata air. Ini saya juga mau mandi sekalian ambil air, kata gadis cantik pujaanku dan adiknya. Bagaikan Ultraman yang sedang bereaksi, berubah secepat itulah aku mengiyakan ajakan Mayang. Di sepanjang jalan kami berpapasan dengan beberapa warga. Senyum ramah mereka saling kami berikan bila berpapasan. Namun aneh, jalur yang bersih aku lewati. Jalur yang tadi sore aku susuri menuju ujung desa yang bersabukan Kali Asri. Dalam tata cara mandi atau bersuci di sungai ini ternyata sudah diatur dengan baiknya. Mendapatkan atau mengambil air minum atau masak dari bilik sumber air atas, mandi para lelaki di bilik tengah atas, mandi wanita di bilik tengah bawah, buang air besar di bilik akhir yang nantinya menganak sungai sampai ke bawah entah kemana. Tak bisa ku gambarkan keindahan dan keseruan di kampung ini melebihi keindahan aslinya. Aku hampir malu. Bagaimana tidak? Kami lelaki mandi tepat di atas bilik wanita yang berjarak kurang lebih 20 meteran. Dan bukan cuma Mayang dan Sinta saja yang cantik di sana. Ada puluhan gadis cantik mandi dan aku bisa lihat dari atas mereka. Apakah seperti ini kisah legenda Jakatarub yang mencari selendang bidadari kayangan? Walaupun masih samar, Rai, waktu pagi di mana bayangan belum ada tapi dapat dilihat, aku benar-benar menikmati pemandangan di bawahku. Puluhan gadis mandi ya Tuhan. Kalaupun diberi kesempatan, sangat bahagianya bila aku diberi semuanya atau salah satu dari gadis-gadis itu. Memang mereka tak memakai make up yang tebal. Mereka tak pernah pakai gincu yang merah merona. Mereka tak pernah luluran. Tapi gadis-gadis di sana sangat cantik dan alami. Kulit sawo matang dan eksotisnya bagaikan Aurel Hermansyah. Tubuh indahnya bagai Mikha Tambayong. Wajah mereka istimewa sekali. Seistimewa desa dan warga yang ada di dalamnya. Kecantikannya pun akan membuat lelaki terpukau bahagia. Kecantikan yang membuat semua wanita modern iri dan ingin mendapatkannya. Dalam diam, kucuri pandanganku. Aku merasa bahagia. Setelah mandi kami memenuhi kendi dan bejana dengan air untuk dibawa ke rumah gubuk Mbah Buyut. Tiba no apa cok bejana iki. Ternyata berat cok bejananya ini, batinku mengumpat. Tapi karena malu atau takut, aku diam saja dan sok kuat memanggul bejana air tersebut. Pripun mas? Rati abot nggih, kula mawon sing beto. Gimana mas, agak berat ya? Saya saja yang bawa. Pinta Mayang seakan mengerti kelemahan akan otot-otot di tubuhku.
Wah, nggak usah, aku ki wong lanang. Kudu kuat manggul bejana koyok ngene, ojo manggul bejana, manggul jenengan mawon aku kuat, Mbak. Hehehe. Wah, tidak usah, Mbak. Aku ini lelaki. Harus kuat manggul bejana seperti ini. Jangankan bejana, manggul kamu aja aku kuat kok, Mbak. Rayuku mencuri senyum darinya. Sesampai di gubuk, aku lihat kedua temanku sudah menghisap sebatang rokok merek tembakau Bades dan menyerap wedang, entah apa wedang itu namanya. Seperti wedang rempah-rempah dan berwarna merah bening. Kowe kabeh gak atus torek. Opo gak pengen merasakan air nirwana? Kamu semua gak mandi, bro? Apa gak pengen merasakan air nirwana? Candaku pada kedua sahabat karibku. Gak wis ademe koyo es batu dicampur soda ngene, cok. Gak sito seger malah gregesi awakku. Enggak ah, dinginnya kayak gini es batu dicampur soda seperti ini. Jadi gak seger malah sakit badanku, jawab Hendro sembari menyerap wedang rempahnya. Monggo cah bagus, diunjuk wedang gawanane mbah, ben anget lan kuat nerusno lakumu mengko. Mari anak ganteng, diminum wedang buatan mbah, biar hangat dan kuat meneruskan perjalanan kalian nanti, pinta Mbah Buyut. Iku saja apa toh? Kok mulai maing tak delok ngukus-ngukus terus? Apa ora panas? Saya suwe, saya kukusen menyan. Itu sebenarnya apa? Kok dari tadi saya lihat bakar-bakar terus? Apa tidak panas? Semakin lama kayak bakaran menyan, sambung Mbah Buyut. Loh mbah, mboten nate ngudut toh. Niki namanya udut mbah, racikane teko mbako. Lah mbah tidak tahu, tidak pernah merokok. Ini namanya rokok, racikannya dari tembakau. Terang suno. Weleh, iku koyo panganane wong putih nger. Mbah kalian warga ora ono sing tau ngrasakno apa mau. Weleh, itu kayak makanannya orang kulit putih, bule nak. Mbah sama warga di sini nggak pernah merasakan itu. Apa itu tadi? Ucap si mbah seraya bertanya. Udut mbah, rokok mbah, jawab kami bersamaan. Sebat atau udut atau merokok belum dikenal pada zaman Majapahit. Pada zaman itu hanya sirih pinang yang dikonsumsi warganya sampai sekarang diteruskan oleh penduduk Semeru itu. Panjang lebar kami saling jagongan atau ngobrol tentang perkampungan itu dengan Mbah Buyut. Banyak cerita dan wejangan yang kami dapatkan. Tak lupa juga kami sharing atau bertukar informasi mengenai perbedaan zaman dulu dan sekarang. Pagi pun sudah mencipratkan sinar hangatnya. Lebah madu dan serangga lainnya sudah memulai rutinitasnya. Dan kami pun sudah mengisi perut serta perbekalan dari mereka, bekal dari penduduk dusun alas ini. Wes tak uruhi yongger, mengko kudu kuat kalawan kegoda demit utawa kewan kasar. Dongo menyang Hyang Widi, jogo tindak tandukmu lan kancananmu. Sudah saya jelaskan ya nak, nanti harus kuat melawan godaan setan atau jin atau hewan kasar. Ojo ngumbar dalan menyang wong jopo, ben aku karo wargaku iso urip tentrem tanpa ono urusan karo warga ngisoran. Jangan memberitahu jalan untuk orang luar, biar aku dan wargaku bisa hidup tentram tanpa ada urusan dengan warga bawah sana, tambah Mbah Buyut pada kami. Mereka tidak mau berhubungan dengan luar. Mereka juga tidak mau orang luar mengetahui letak lokasi dari perkampungan itu. Kami bertiga diminta merahasiakannya, biar waktu dan Tuhan nantinya yang membukanya sendiri. Sek mbah, nopo jenengan boten kangen kalian Mojopahit? Sebentar mbah, apa sih mbah tidak kangen dengan Majapahit? Kata Hendro yang mengunyah suwe atau ubi dengan penasaran. Kowe niku lugu apa goblok si Hen? Wis dikandhani kok mulai mau dalu. Nek Mbah Buyut iku ngerti Mojopahit iku wis. Kamu itu lugu apa bodoh sih Hen? Sudah diberitahu kok tadi malam kalau Mbah Buyut itu ngerti Majapahit. Jawabku tapi diputus oleh Mbah Buyut. Ngene lho ngger, aku wis ngerti pancen wis wancine Mojopahit wis gugur gunung. Musna raja lan rakyate, ilang bumi lan kratone. Mbah wis ngerti lan ora kangen meneh, wis digantekno karo negara kula klopo. Begini nak, aku paham sudah waktunya Majapahit gugur gunung, musnah raja dan rakyatnya.
hilang bumi dan keratonnya. Mbah sudah tidak mengerti dan tidak rindu lagi. Sudah digantikan dengan negara gula kelapa, jawab Mbah sambil terlihat kesedihan yang mendalam. Mbah ngerti iki ket Mbah cilik ngger popo waktu iku ditekani tamu saka pemimpin negara gula kelapa. Lah terus ngajak popo, aku lan warga mudhun gunung melu nyekseni kemerdekaan negara gula kelapa kuwi. Mung popoku ora melu, ora gelem mudhun gunung. Mbah mengerti ketika Mbah masih sekecil itu. Mbah waktu itu didatangi pemimpin gula kelapa, terus mengajak bapak, aku dan warga turun menyaksikan kemerdekaan gula kelapa itu. Cuma bapakku tidak ikut, tidak mau turun gunung. Jawab Mbah Buyut lagi untuk mempertegas jawabannya akan pertanyaan Hendro. Gula kelapa yo iku negara sing panjine ana ning sandangmu kuwi. Gula iku abang lan kelapa iku putih. Gula kelapa yaitu negara yang panjinya ada di pakaianmu itu. Gula itu merah dan kelapa itu putih, tambah Mbah Buyut. Seketika kami semua memandangi jaket Hendro dengan bendera merah putih di lengan kanannya. Aku tidak menyangka bahwa dulu semacam Mbah semasih kecil sudah ada pemimpin atau raja negara merah putih yang datang bertamu ke sini. Siapakah beliau? Yang dimaksud Mbah Buyut sebagai raja atau pemimpin negara merah putih? Hanya tanyaku yang tidak kunjung kudapatkan jawabannya sampai sekarang. Apakah bapak proklamator kita tamu tersebut? Atau siapa beliau yang dapat bertemu dengan mudahnya ke perkampungan ini? Jelaslah beliau bukan orang sembarangan yang dengan mudahnya bertamu waktu itu. Beliau adalah raja negara gula kelapa. Beliau adalah raja negara Indonesia di kala kemerdekaan dengan panji atau bendera merah putihnya. Mangka nengger ojo sampai negaramu kuwi ajur mumur gara-gara bab sepele. Bab podo rebutan bener, bab keyakinan, bab iku luwih apik ngger, mung kudu podo andhap asor. Makanya nak, jangan sampai negaramu itu hancur gara-gara masalah sepele. Masalah berebut asumsi kebenaran, masalah keyakinan atau agama. Berbeda itu lebih baik nak, tapi harus rukun dan saling toleransi. Sambil tersenyum beliau Mbah Buyut menerangkan pada kami bertiga. Pagi setengah siang mulai terlihat di langit yang cerah. Wes saya tak ajarin delok bab toto coro lelono neng alas. Ben kue kabeh ora kesasar. Sudah ayo saya ajari tentang tata cara berkelana di hutan supaya kamu semua tidak tersesat, ajak Simbah sambil tersenyum bijaksana. Mbah Buyut mengajarkan kami juga cara-cara alam memberikan tanda agar tidak tersesat di alas. Karena beliau juga bercerita ketika kecil ada kereta Wosimulo atau pesawat yang jatuh di sini. Tapi itu bukan milik negara gula kelapa karena panjinya berbeda warna. Mungkinkah pesawat Belanda di era penjajahan? Ah, entahlah. Kami diberikannya lontar dengan arah menuju puncak Semeru dengan tinta yang terbuat dari getah damar. Matahari sudah tepat di atas kepala kami. Maka tibalah perpisahan kami dengan warga perkampungan Semeru yang ramah dan jelita. Aku mulai memperhatikan semua ucapan Mbah guna memberikan pengetahuannya tentang alam. Suno pun mengamati apapun yang diwajangkan pada kami. Bahkan si Hendro pun diam tanpa banyak bertanya. Kabeh iku mung iso mbok delok sing setiti-titi ati nengger. Ojo grusah-grusuh menawa netepno langkahmu. Semua itu bisa dilihat dengan cermat, hati-hati nak. Jangan tergesa-gesa jika menetapkan langkahmu. Pungkas Mbah Buyut pada kami bertiga. Beliau menitipkan lontar yang digambar dengan getah damar yang dibakar. Iki mengkoko kabeh tak gawani barang sitok-sitok sing gunane engko wae Mbah terangno kabeh nganti jelas. Ini nanti kamu semua saya kasih barang satu-satu yang penggunaannya nanti saja Mbah jelaskan semua sampai jelas atau paham. Ucap Mbah Buyut kepada kami. Nggih Mbah, iya Mbah, ucap kami bersamaan. Siang itu merupakan siang yang penuh makna di hidup kami. Kami diberitahu ilmu apa saja tanaman di hutan Semeru yang berbahaya bila kami terkena atau tak sengaja menyentuhnya. Bukan hanya luka saja, bahkan dapat meregang nyawa hanya dengan menyentuhnya. Sungguh, suatu hutan dengan berjuta misteri.
Dari jin, demit, hewan buas, bahkan tanamannya juga dapat mengambil jiwaku dari raga ini hanya dengan sekali gores saja. Tak lupa juga Mbah menunjukkan penawar dari segala apa yang nantinya menghambat atau mengganggu perjalanan pulang kami, yaitu semuanya sangat mudah sebenarnya. Ramuan yang dititipkan pada kami hanyalah garam. Garam. Sempat kami ingin mempertanyakan kepada Mbah dari mana beliau dan warganya mendapatkan garam di hutan belantara ini. Yang ku tahu garam dari laut dan ini di dalam hutan. Dok Mayang, garam iku podo kekno nang kakang-kakangmu iki. Talenono kulit godhong waru supaya gampang gawane. Ojo sampe lali suwek kui bungkusen godhong jatinggo sangune arek-arek kui. Nak Mayang, garam itu berikan pada kakak-kakakmu ini, ikat dengan daun waru, biar gampang bawanya. Jangan lupa suwe atau ubi itu dibungkus daun jati buat bekal anak-anak ini. Ucap tolong Mbah Buyut pada bidadari tak bersayap itu. Nggih Mbah, iya Mbah, jawab Mayang dengan lembut. Derkuku gunung wis manggung, PT alas wis welas. Landak Jawa uga wibawa, cukup semanten asmara kula. Derkuku gunung bersenandung, ayam hutan hanyut dikenes tapaan. Landak Jawa berwibawa, cukup sekian tak akan kulupa. Berat terasa perpisahan ini. Ingin ku bertamu sekali lagi, tapi apakah mungkin? Apakah layak diriku merengek meminta pertemuan ini lagi? Apakah pantas diriku memelas untuk tinggal sehari lagi? Ku coba bicara. Mbah, umpami kulo nginep malih ten mriki nopo angsal. Nopo jenengan boten krasa abot lan antep Mbah. Kulo kepingin suwe kalian Dek Mayang. Maksud kulo kepingin nimbo kawruh kalian jenengan. Mbah, seandainya saya menginap lagi di sini apa boleh? Apa si Mbah tidak merasa berat dan kehilangan Mbah? Saya ingin lama sama Dik Mayang. Maksud saya ingin menimba ilmu sama Mbah. Ku coba bertanya walau dengan kepleset kata-kata itu. Sepintas semua orang yang di hadapanku memandangi wajah bingungku yang malu. Dan hahaha, semuanya orang tertawa. Masih yo matamu picek, atimu sik waras yo cok, ngerti ae nek ono prawan ayu. Meskipun matamu buta, hatimu masih sehat ya cok. Tahu saja kalau ada perawan cantik. Umpat Hendro membuat tambah malu wajah manisku. Tak kusadari dia yang di pojokan gubuk dia menundukkan muka dan mematung entah apa yang ada di rasanya. Dia yang kuanggap bidadari walau tanpa make up, tanpa lipstik, dan tentu tanpa sayap pula. Detak jantungnya mungkin tidak terdengar dariku, tapi aku yakin detak cintanya menusuk kalbuku. Tancap anak panah cinta cepat melesat tanpa terkira. Untaian kata tak tertata mendapatkan maknanya. Andaikan saja. Wes gak usah diterusno lelakumu dino iki ngger. Kowe kabeh oleh mangon nginep masih pirang-pirang dino, pirang-pirang sasi utawa pirang-pirang tahun, tapi apa kowe gak duwe keluarga, apa kowe ora kepengin mulih? Sudah, tidak usah diteruskan perjalananmu hari ini nak. Kamu semua boleh tinggal meskipun berhari-hari, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tapi apa kamu tidak punya keluarga? Apa kamu tidak ingin pulang? Ucap Mbah menenangkan aku dan rasa aku malu. Aku senang bukan kepalang mengetahui Mbah Buyut mengizinkan kami menginap semalam lagi di perkampungan alas ini. Tubuhku sesak penuh rasa hari ini. Tubuhku membara malam nanti. Tubuhku menegang karena cinta. Purnomo. Ku bertanya, di manakah barat? Ingin menurunkan dahiku menyentuh tanah. Ku ingin tutup mataku dan tubuhku karena yang esa. Oh Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih atas segala kemudahan yang Engkau berikan pada kami. Siang pun berganti sore, waktu yang paling aku suka. Aku dapat menikmati rona merah matahari senja di tembok alas Semeru.
Mai, Mayang, ono sing iso tak rewangi. Opo njupuk banyu meneh koyo mau esuk? Ayo. Mai, Mayang, ada yang bisa saya bantu? Apa ambil air lagi seperti tadi pagi? Ayo, ajakku padanya yang masih di pojokan gubuk. Boten mas, boten wonten. Tidak ada mas, nggak usah, nggak ada, jawab Mayang. Mayang pun melangkah meninggalkanku dengan muka tersipunya. Namun kudapatkan suri pandangannya dan senyuman manis padaku. Perkampungan surga. Memang hanya itu yang tepat untuk melukiskannya. Penduduk di sini kebanyakan berkebun dan berburu, hanya itu saja yang dilakukan setiap hari. Wah, jenengan betonopo pak? Wah, Anda bawa apa pak? Tanyaku pada salah satu warganya. Oh, niki mas, angsal celeng ten lereng, tritisan ranu kuning. Oh ini mas, dapat celeng atau babi hutan di lereng lembah jurang ranu kuning, jawabnya sembari menunjuk tempat berburunya, yaitu ranu kuning. Jumlah warga di sini tak terlalu banyak. Setiap warga sudah mengetahui keberadaan kami. Mereka tahu kami adalah tamu dari orang yang mereka tokohkan. Bahkan para pemudanya sangat sopan kepada kami. Walau aku mengetahui rasa cemburu akan keberadaanku, biarkan saja. Kula nuwun Kang, napa jenengan saking desa ngandhap? Permisi Mas, apa kamu dari kampung bawah? Pertanyaan pemuda yang tak membuyarkan lamunanku. Enggih Kang, jenengan sinten asmane? Iya Mas, kamu namanya siapa? Jawabku beserta pertanyaan balik padanya. Lastika seorang pemuda yang gagah dan sopan. Bukan tidak mungkin dia pemuda masih lebih manis diriku, ucap batinku sambil melempar senyum padanya. Menawi purun monggo tumut kulo Kang, melampah teng alas ngandhap matos pedes. Kalau mau, mari ikut saya Mas, jalan ke hutan bawah cari kera atau monyet, ajaknya kepadaku. Suncen arek iki menungso dibedes-bedes no, iki saja ngejak gelut paling. Setan memang orang ini, manusia dimonyet-monyetin. Ini sebenarnya ngajak berantem mungkin. Batinku meronta. Kusanggupi ajakan pemuda itu walaupun Suno dan Hendro enggan meninggalkan gubuk dan klosonya mereka. Pikirku ingin melayangkan godam pada pemuda itu. Tapi apalah aku yang hanya mampu bersembunyi dalam damai dan nyanyi teruntuk para lelaki tanpa putri. Pancan yang lindur aku. Nek arep gelut mesti ajur mumur awakku. Memang bener ngelindur aku. Kalau mau berkelahi pasti babak belur tubuhku, ucap batinku lagi. Opo gak bahaya Kang? Opo aku iso ngimbangi sampean? Apa tidak bahaya Mas? Apa aku bisa mengimbangi dirimu? Jawabku penuh pertimbangan. Wes tolan jenengan ampun wedi Kang, ono Lastika Dewa pasti aman selamat sentoso tanpa kelangan apa wae Kang. Sudahlah, kamu jangan takut Mas, ada Lastika Dewa pasti aman selamat sentosa tanpa kekurangan apapun Mas. Senyum Lastika menjawab tanyaku. Langkahku ditemani senja serta kawalan Lastika. Kami berburu kera yang merupakan menu makan malam mereka. Apakah kami mendapatkan kera buruan? Mataku ngantuk saja. Wes dalu Kang, gak balik ae toh. Sudah malam Mas, tidak pulang saja, ucapku agak heran kepadanya. Boten nopo-nopo Kang, pun biasa ning gladak pedes niku dinten dalu. Tidak apa-apa Mas, sudah biasa berburu kera atau monyet itu saat malam, jawab Lastika padaku seraya melempar senyum. Sekian lama kita hanya duduk saja di rerumputan yang lebat. Dan kulo saja seajeng tangglet jenengan Kang. Nopo kulo niki cocok kalian Dik Mayang? Saya sebenarnya mau tanya sama kamu Mas, apa saya ini cocok sama Dik Mayang? Pertanyaan yang sangat jancuk dari Lastika kepada aku. Aku tahu sebenarnya dia mengajakku bukan untuk berburu kera, melainkan ingin mengujiku atau apalah. Aku diam 1000 bahasa. Menawi kulo mboten cocok ya mboten nopo-nopo Kang. Seandainya saya tidak cocok, ya tidak apa-apa Mas, ucap Lastika lagi.
Aku tahu banyak yang menginginkan mayangku. Aku juga paham perasaan para pemuda kampung itu ketika keberadaanku yang singkat ini ternyata lebih menjadi perhatian mayang daripada mereka. Sampean umpamane kepengen mayang, monggo Kang, kula nggih mboten pantes kalian Dek Mayang. Kamu seandainya menginginkan mayang, silahkan Mas, saya juga tidak pantas sama Dek Mayang, ucapku kepada Laskita. Pandai dan santun, dua sifat itu yang ada pada Lastika. Dia sadar bahwa hanya dengan menjadi temanku lah salah satu jalan mendapatkan pujaan hatinya, yang sangat aku inginkan juga. Malam pun datang bersamaan suara burung dares yang menggambarkan kesedihanku. Ku ajak Lastika untuk pulang, agar hati dan badanku bisa aku istirahatkan. Pertemuan yang begitu bahagia seperti apapun, pasti akan ada perpisahan. Malam itu, aku tidak ikut berkomentar saat Mbah Buyut dengan teman-temanku bercengkrama dan saling bertanya jua. Pikiranku hanya satu, aku harus dapat menghilangkan mayang demi kebaikan dia dan warga kampung Alas ini, agar tidak ada hal yang bisa merusak ketenteraman dan kesejukan para warganya. Oh Tuhan, malam indah tanpa senyuman, malam penuh bintang juga penuh bimbang, malam sejuk namun dengan berjuta kesesakan dada. Kuteteskan air mata ini di pipi. Ku coba menghapus rasa sayangku padanya yang sempurna. Wes ndalu ayo pada turu, sesok yo gak iso kowe kabeh kudu munggah lelonong lampah yala suwung lan ranu kuning kuwi. Ojo sampe kowe kabeh lemes mergo kurang turu. Sudah malam, ayo tidur. Besok bisa atau tidak kalian semua harus naik berkelana melewati alas suwung dan ranu kuning itu. Jangan sampai kamu semua lemas karena kurang tidur, pinta Mbah Buyut padaku dan teman-temanku. Ku tahu malam itu ada dua telinga yang tidak pernah tidur hanya untuk mendengarku. Aku weruh kowe durung turu Dek, sepurane aku kudu ninggal ke awakmu. Dudu aku gak seneng utawa gak sayang, tapi aku sadar sing aku iki wong teko njaba. Aku gak iso nyanding kowe dadi garwaku. Aku tahu kamu belum tidur Dek. Maaf, aku harus meninggalkanmu. Bukan aku tidak suka atau tidak sayang, tapi aku sadar aku itu tamu dari luar. Aku tidak bisa menjadikanmu jadi istriku. Ucapku pada dua telinga yang ada di balik gedek pemisah gubuk kami. Sepanjang malam tak henti-hentinya aku meminta maaf tentang perkataanku, tentang semua sikapku, tentang semua apapun itu yang membuat gadis itu nyaman di sampingku, tak membuat gadis itu tersipu malu padaku. Maaf, aku tak bisa bersanding denganmu. Lirih namun masih dapat kudengar dengan baik tangisan seorang gadis pada cinta pertamanya, tangisan pada asrama pertama. Tangisan seorang gadis pada cinta pertamanya, tangisan pada asrama. Tangisan seorang gadis pada cinta pertamanya, tangisan pada asmara pertamanya. Aku sadar aku salah. Aku sadar pemuda ini hanya pandai merangkai kata. Aku pun sadar bahwa bintang pun ikut bersedih akan cerita cintanya. Semburat fajar mulai menampakkan warnanya dengan susah payahnya menyibak sang embun. Pagi merupakan waktu yang aku takutkan kala itu. Pagi itu, pagi perpisahan aku dengannya yang aku sayang. Enjih Mbah, iya Mbah. Suara halus gadis pujaanku. Dengan berjinjit, Mayang melangkah ke gubuk depan tempat tidur kami. Perlahan dia membuka pintu. Kutatap mata sembab Mayang pagi itu. Aku tahu dan aku yakin yang ku dengar malam itu adalah tangisan Mayang, gadis suciku. Mayang pun berucap lembut seraya mencoba membangunkan kami. Kang Mas, monggo diaturi Mbah ten wingking, monggo podo siram lan lanjutno perjalanane. Mas, mari disuruh simbah ke belakang. Mari pada mandi dan melanjutkan perjalanan. Monggo sedoyo sampun injing niki. Mari semua sudah pagi ini, ucap Mayang. Sik dek, opo oleh aku ngomong sidik nang sampean? Sebentar dek, apa boleh aku bicara sedikit denganmu? Tanyaku padanya yang dibalas anggukan kepala. Rong dino iki aku ngaturno matur suwun dek nang kowe.
Aku go njaluk sepuro umpamane gawe kesalahan Dek Mai. Aku yo njaluk sepuro umpamane gawe loro kowe sampai koyo ngene. 2 hari ini aku ucapkan terima kasih Dek sama kamu. Aku juga minta maaf jikalau membuat kesalahan Dek Mai. Aku minta maaf seandainya membuat kamu sakit sampai seperti ini. Ucapku padanya. Tetes bening itu keluar lagi dari mata indahnya. Tetes bening itu mengisyaratkan rasa duka. Aku kenapa? Aku tega membuat gadis itu menangis. Tak bisa kubayangkan pertemuan sesingkat ini ternyata membuat gadis suci ini nelangsa atau dilema. Maafkan aku. Kula mboten ngertos Kang Mas rasane ati iki seneng waktu ketemu jenengan kula wingi. Tapi sakniki ati kula rasane loro. Aku tidak tahu Mas, rasanya hati ini senang sekali waktu ketemu kamu kemarin. Tapi sekarang hati ini rasanya sakit. Aku jawab Mayang dengan sesenggukan yang menyayat hatiku. Mungkinkah aku cinta pertamanya atau apa? Yang pasti aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri yang telah tega menyakiti gadis itu. Dek, aku ngerti karo apa sing mbok rasakno. Nanging aku gak iso apa-apa meneh. Kowe gak iso mudhun teko kene, uga aku yo gak iso ono neng kene. Aku duwe bapak ibu ning desa ngisor, Dek. Dek, aku tahu apa yang kamu rasakan. Tapi aku tidak bisa apa-apa lagi. Kamu juga tidak bisa turun dari sini. Aku juga tidak bisa di sini. Aku punya bapak ibu di desa bawah, Dek. Ucapku menjelaskan pada Mayang. Dia, Mayang, menceritakan bahwa dirinya dan Sinta adiknya selalu ditinggalkan oleh orang yang mereka sayangi. Mulai dari meninggalkannya ibu mereka sendiri, selanjutnya ditinggalkan oleh bapak mereka ke alam nirwana. Kenapa sekarang dia menyayangi seorang pemuda dan pemuda itu meninggalkan dia juga? Cerita kisah hidupnya dan juga pertanyaannya yang tidak bisa aku jawab lagi itu memenuhi setiap relung tubuh dan jiwaku. Dek, kowe ngerti karo Lastika? Iku saja wong lanang sing cocok sanding karo kowe. Lastika iku wong lanangin jagat. Nggo kowe Dek dudu aku. Umpamane kowe arep tresno lan sayang karo wong lanang, kudune ya iku Lastika. Dek, kamu kenal Lastika? Itu sebenarnya pemuda yang cocok bersamamu. Lastika itu pemuda yang sejati untuk kamu, bukan aku. Seandainya kamu mau cinta dan sayang dengan laki-laki, harusnya yaitu Lastika. Tuturku lembut menjelaskan pada Mayang sembari menatap wajahnya. Lama kami berbincang. Lama aku memberikan pengertian kepada Mayang, supaya dia memahami perbedaan kita yang tidak mungkin kita hilangkan. Lalu, wes tangi cah bagus, sudah bangun anak ganteng. Batuk dam atau isyarat Mbah Buyut pada kami membuat aku gugup dan kaget. Aku wis ngerteni apa sing mbok singit nonggir, aku wis paham. Nanging umpamane kowe arep melu cah lanang kuwi, aku yo ora iso nyegah. Mung siji pitakonku. Apa kowe iso ninggalke aku, adikmu Sinta karo warga nang kene? Aku sudah mengerti apa yang kamu perdebatkan atau pikirkan. Aku paham, tapi seandainya kamu mau ikut pemuda itu, aku tidak bisa mencegah. Cuma satu pertanyaanku. Apa kamu bisa meninggalkan aku, adikmu Sinta, dan semua warga di sini? Ucap Mbah Buyut pada Mayang. Kula mending ten mriki mawon, Mbah. Kula mboten napa-napa saestu. Saya lebih memilih di sini aja, Mbah. Saya tidak apa-apa, serius. Jawab Mayang sembari menyeka air di pipinya. Jawab seorang gadis yang lebih mengutamakan keluarga dibanding kebahagiaan hatinya. Jawab Mayang yang lebih patuh pada Mbah Buyut sebagai pengganti orang tuanya. Apakah di zaman sekarang masih ada gadis seperti dia? Apakah masih ada gadis yang selalu mengutamakan keluarganya, menjaga kehormatan dirinya dan warganya? Apakah masih ada gadis yang selalu menundukkan mukanya demi masa perasaan cintanya? Andaikan itu ada, hanya pemuda istimewalah yang beruntung mendapatkan gadis itu.
Sampun mbah, sampun. Kulo kalian Kang Mas Pur sampun ikhlas Kang jembar telogo ati mbah. Ampun kuatir. Sudah mbah, sudah. Saya sama Mas Pur sudah ikhlas lapang dada mbah. Jangan khawatir. Jawab Mayang sembari tersenyum lucu sambil menyeka air matanya yang masih menetes. Hanya wanita dari seorang gadis suci yang dapat menutupi kesedihannya dalam senyum bahagia itu. Matahari mulai meninggi. Hatiku sedih, tapi aku selalu berharap bahwa pertemuan serta perpisahan kami adalah berkah dari Yang Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Perpisahan kami ditemani oleh semua warga kampung alas ini, tanpa terkecuali. Kehangatan para warga kami rasakan, mereka bagaikan keluarga kedua kami. Mereka mengantar kami dan memeluk kami. Mereka merasa kehilangan akan perpisahan itu. Eleng ya cah-cah bagus. Opo-opo sing mbah kandhani wingi kuwi nggo petunjukmu karo cekelanmu sok ning alas suwung lan sak teruse. Selamat kabeh sampai panggonanmu kabeh tanpa kurang sak jumput nyawa lan rogomu. Ingat ya anak-anak ganteng, apapun yang mbah katakan waktu itu. Kami anggukan kepala kami sambil berjabat tangan dengan mbah serta warga kampung bergantian. Saiki Mayang iku kudu dadi wekmu Kang. Kowe kudu iso ngrebut atine lan mbungakno perasaane nang kowe Kang. Sekarang Mayang itu harus jadi milikmu Mas. Kamu harus bisa membuat hatinya dan membuat senang perasaannya untukmu Mas. Aku sampaikan kata itu pada Lastika waktu berjabat tangan dengannya. Dibalasnya dengan anggukan dan senyum bahagia Lastika. Dan terakhir, tibalah aku pada Mayang. Gadis itu hanya menundukkan mukanya. Mungkin memang hanya itu yang sangat elok dilakukannya di saat seperti ini. Kuraih tangannya dan kutatap mata bening berhias bulu lentik itu. Kuamati wajahnya yang sampai aku membungkukkan badanku. Senyumnya semanis sungai nirwana kepada diriku. Oh Tuhan, gadis manis dia harus aku tinggalkan. Mungkin kelak aku bertemu dia lagi ketika memang benar-benar di nirwana. Entahlah. Kubalas senyumnya di balik wajah yang tetap menunduk itu. Dek Mayang, sing ayu, kakangmu iki pamit mulih ya. Dek Mayang yang cantik, masmu ini pamit pulang ya. Ucapku sedikit sedih tapi tetap harus tegar dan ikhlas. Aku titip kudu tetep dadi wong wanito. Waninoto. Noto ati, noto pikir karo noto lakumu dek. Kudu iso milah-milah lan noleh. Milah barang apik lan olo. Milih dalan urip sing digarisno pangeran. Milih nang penetapanmu yaiku wong wadon. Aku berpesan harus jadi wanita. Wani atau berani ditata. Menata hati, menata pikiran, dan menata tingkah lakumu. Harus bisa milah, milih dan mulih atau menjaga. Milah membedakan barang baik dan buruk. Milih jalan hidup yang digariskan Tuhan. Mulih menjaga kemantapanmu sebagai wanita. Kuatno tekadmu yo Kang Mas. Tetep dadi wong lanang sing tangguh. Kudu dadi wong lanang sing iso ngalah ngalih ngamuk. Kuatkan tekadmu ya Mas. Tetap jadi pria yang tangguh. Harus jadi pria yang ngalah ngalih ngamuk. Ucap si Mayang membalasku. Selamat tinggal pujaanku. Masih hangat sinar mentari itu menandakan masih pagi. Kami berjalan menyusuri tebing demi tebing, jutaan kerikil tajam. Batu-batu terjal juga kami lewati untuk keluar dari kampung mereka. Kampung keluarga kami yang kedua. Sampai kami masuk lagi ke bagian alas suwung. Kami hanya mengandalkan peta lontar dari Mbah Buyut. Memang alas ini alas yang sama, namun kami bagaikan sudah hafal dengan setiap jalurnya. Kami dengan mudah mendapatkan dan menemukan setiap titik tanda dari peta tersebut. Walaupun pada waktu itu kami baru tahu kalau arah mata angin bisa dilihat atau ditemukan pada kode alam, yaitu dari letak lumut yang menempel di setiap batang tumbuhan besar. Mungkin mudah dan sudah banyak yang tahu kode lumut batang kayu ini. Tapi bagi kami ini adalah hal baru. Lumut akan berwarna hijau di sisi sebelah timur, dan lumut yang menguning kehitaman ada di sebelah barat. Dengan mudahnya kami mendapatkan arah angin ini semata-mata karena pengetahuan yang diberikan oleh Mbah Buyut kepada kami bertiga.
Tapi bagi kami, ini adalah hal baru. Lumut akan berwarna hijau di sisi sebelah timur, dan lumut yang menguning kehitaman ada di sebelah barat. Dengan mudahnya kami mendapatkan arah angin ini semata-mata karena pengetahuan yang diberikan oleh Mbah Buyut kepada kami bertiga. Jengkal tanah ala suwung atau blank, kami bijak bersama hembusan angin tipis saat sepatu kami menginjak pijakan di ala suwung. Jancuk, tiba no gampang yo lewat alas kene iki, gak koyok pas winganane iku. Jancuk, ternyata gampang ya lewat sini. Tidak hanya kemarin itu, tidak kayak kemarin itu. Ucap Hendro tidak henti-hentinya mengumpat kebodohan kami. Wes diwarai aja misuh kok kowe iki hen, cangkemmu iku apa gak tau diselameti to, Reneo tak tapok sepatu. Sudah diajari jangan mengumpat kamu itu hen, mulutmu apa tidak pernah diselamatin. Sini gue tabuk mulut lu pakai sepatu. Ucap Suno jengkel akan semua umpatan-umpatan dari si Hendro. Aku tetap diam dengan anganku, angan kehilanganku akan gadis, kampung dan warga di sana. Saja enek aku gak sekolah paling mending aku neng alas iki rek. Aku seneng karo keasrian alami lain lan isine. Sebenarnya kalau aku tidak sekolah mendingan aku tinggal di alas ini bro. Aku juga suka sama keasrian alam dan isinya. Ucapku pada keduanya. Saja iku mengkroso kelangan si Mayang pur gak lebih. Sebenarnya kamu itu hanya merasa kehilangan Mayang aja pur gak lebih. Ucap Suno kepadaku. Jajal gak ono arek wedok ayu koyok ngono. Sing ono wong tua-tua kabeh mesti wis mlayu mulai winganane kowe le. Coba gak ada anak gadis cantik di sana. Adanya orang tua semua, pasti sudah lari dari kemarin kamu le. Ucap Suno mengejekku. Kowe weruh cok, mau dalu kowe ngeciwi sae karo ngomong sayang-sayangan karo si Mayang iku. Sakjake aku karo Suno gak turu cok. Aku yo mesam-mesem tapi yo kroso saking awakmu karo Mayang. Cinta beda yang tak pernah sampai, jare. Kamu tahu cok, tadi malam kamu ngomong terus sama Mayang, sayang-sayangan dengan si Mayang itu. Sebenarnya aku dan Suno itu gak tidur cok. Aku yang mesam-mesem tapi yang merasa kasihan sama kamu dan Mayang. Cinta beda yang tak pernah sampai katanya. Ucap si Hendro menambah tertawa mereka berdua. Mangkane dadi pemuda iku sing akeh pacare, ojo jomblo-jomblo ae. Kenal sepisan wis arep dijak rabi. Lah kowe iku apa ya padha karo kewan toh? Makanya jadi pemuda itu jangan banyak pacarnya. Makanya jadi pemuda itu yang banyak pacarnya, jangan jomblo-jomblo aja. Kenal sekali sudah mau diajak nikah. Lah kamu itu apa sama hewan? Ejek si Hendro menambah kelucuan. Aku ini manusia yang mempunyai cinta, rasa, dan karsa. Akan tetapi ketiganya tak berguna tatkala cinta sudah bicara. Batu dengan diameter lebih dari 6 meteran itu menjulang bak bermata hitam di atas tanah. Namun anehnya, seperti ada mural-mural halus berwarna merah. Apakah itu mural masyarakat purba? Atau ada yang sebelum kami yang datang kemari? Itu tidaklah penting bagi kami. Di hari ke-6 ini kami diharapkan sampai di atas batu Suryo Moncer atau Surya Terbit. Karena apa? Karena area itu disebut dengan nama itu, aku pun kurang tahu. Bahkan si Hendro yang sering bertanya kepada Mbah pun tidak mengetahui artinya. Kok iso dijenengno watu Suryo Moncer ya? Padahal gak kena sinar mentari blas, malah kesane deket-deket iki kakasan rendetan. Kok bisa dinamai batu Surya Terbit ya? Padahal tidak kena sinar mentari sama sekali. Malah kesannya gelap gulita tertutup semak belukar. Celutuk Suno persis dengan apa yang aku pikirkan. Yang penting bisa selamat dari alas suwung atau blank yang sudah sangat lebih dari cukup bagi kami. Dari sebelah kanan kami keluarlah pasukan putih berkunjung. Cok, hati-hati, ono pocongan iku ning sampingmu. Cok, hati-hati, ada pocong itu di sampingmu, kata Hendro menarikku. Di tempat itu kami mendapatkan sambutan kurang begitu mengenakan. Ada sekitar 7 pocongan di atas kanan dan puluhan lainnya di bawah kami. Pocongan itu keluar dari sela-sela pepohonan. Kenapa di hutan seperti ini ada pocong? Muka yang terkelupas dengan sedikit daging membusuk, mata yang gosong namun memendam rasa kebencian yang teramat dalam. Mau tidak mau kami harus siap mental berhadapan dengan pocong-pocong itu.
Dan cerita pun harus bersambung sampai di sini ya sobat. Petualangan Purnomo dan kawan-kawan kembali dilanjutkan untuk keluar dari alas suwung. Dan mungkin kejutan apa lagi yang akan mereka dapat di dalam alas suwung. Ternyata kisah ini masih sangat panjang. Kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Terima kasih yang telah menonton video kisah ini. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini agar berkembang jauh lebih baik lagi, kalian bisa klik tombol subscribe. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kisah berikutnya.